Terutama yang ingin kami tekankan khusus bulan Rajab ini saat ini itu adalah berkaitan dengan puasa. Berkaitan dengan apa? Puasa bulan Rajab. Atau tadi saya nukilkan dulu ya, yang minimal kalau ada amalan sunnah itu ya minimal itu ya jangan sampai seumur hidup nggak pernah melakukan, tapi minimal sekali pernah tercatat itu. Ini saya nukilkan Pak pernyataan Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar Pak, halaman 8. Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan gitu. I'lam, ketahuilah annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un fi fadhailil a'mal, seyogyanya seorang yang telah sampai kepadanya ilmu tentang keutamaan amalan-amalan, ayak malabihi walau marratan wahidatan, hendaknya itu dia bisa mengamalkan amalan itu walaupun sekali seumur hidup. Pokoknya pernah sedekah, pernah sholat duha, pernah sholat namanya tahajud, pernah sholat tarawih, pernah sholat menurut sebagian ulama sholat tasbih, pernah yang kan sholat tasbih, sholat taubat, pernah, dan sebagainya. Walaupun cuma sekali, Kenapa? Liyakuna min ahli, supaya dia pernah atau dia akan tercatat dari golongan orang-orang yang melaksanakan dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Walayan bagi ayat rukahu mutlaqan, dan jangan pernah meninggalkan secara mutlak. Jadi misalkan seumur hidup nggak pernah sholat duha sama sekali, ini gimana? Tidak pernah sholat duha sama sekali, tidak pernah tahajud sama sekali, tidak pernah puasa Senin Kemis sama sekali, tidak pernah puasa tengah bulan Ayyamul Bid sama sekali, tidak pernah puasa Arafah sama sekali, tidak pernah puasa puasa Asyura sama sekali, tidak pernah puasa 6 hari di bulan Syawal sama sekali. Itu hindari, karena nanti jangan sampai kita tidak tercatat pada golongan orang-orang yang seperti itu. Perhatian di akhir ucapannya Imam Nawawi mengatakan bal ya'ti bima tayassar min. Pokoknya usahakan melakukan itu bima tayassar minhu, dengan sesuatu yang mudah kamu lakukan. Pernah misalkan pernah puasa Senin, pernah Kemisnya pernah, walaupun nggak mesti puasa Senin Kemis, tapi pernah puasa Senin, pernah puasa Kemis, lumayan gitu. Bima tayassar mawon, ndak tiap hari tahajud nggak masalah. Misalkan pernah tahajud, atau misalkan sebulan sekali, seminggu sekali, atau dan seterusnya. Ini wejangan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Adhkar, disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Lah kaitannya dengan tadi masalah secara khusus puasa bulan Rajab. Puasa apa? Bulan Rajab ya. Bagaimana penjelasannya? Tadi sudah kami sebutkan, pada intinya amal soleh di bulan Rajab ini dianjurkan secara umum. Amal soleh apapun termasuk puasa. Jadi sebenarnya ya sudah ada dalilnya. Dalilnya tadi minha arba'atul hurum dalam Quran. Bulan Rajab itu termasuk bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan haram. Dalam hadis juga disebutkan termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga sudah memberikan motivasi secara umum untuk memperbanyak amal soleh di bulan-bulan haram, termasuk di situ bulan Rajab, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Itu dalil umum yang bisa dipakai untuk menetapkan anjuran puasa bulan Rajab, atau istilah kita puasa Rajab, puasa bulan Rajab. Jadi pertama dalilnya dalil
dalil-dalil umum. Walaupun perlu diketahui, walaupun kalau dalil secara khusus puasa bulan Rajab ini keutamaannya, puasa bulan Rajab begini fadilahnya, secara khusus seperti itu, maka kita katakan kalau secara khusus ataupun spesifik niku hadis-hadis dalam masalah tersebut adalah lemah. Hadisnya lemah, ada yang lemah sekali, bahkan ada yang maudhu niku napa palsu. Tapi kita nggak pakai hadis palsu. Kita juga tidak pakai hadis yang lemah sekali. Tapi kita memakai dalil-dalil umum tadi untuk menetapkan keutamaan puasa bulan Rajab. Sudah kita sebutkan ayat hadisnya. Ya. Dan nanti kita akan sampaikan juga, kita memakai hadis yang kelemahannya ringan untuk menjadi acuan keutamaan ataupun anjuran puasa bulan Rajab. Karena nanti kita hadis yang lemah, yang kelemahannya ringan, secara diroyah atau secara riwayat itu menurut para ulama ahli hadis ataupun ahli fikih niku dibolehkan untuk diamalkan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ittifaqul fuqaha atau ittifaqul ulama, kesepakatan ulama bolehnya mengamalkan hadis yang lemah dengan kelemahan ringan dalam bab, berarti ini dalam bab apa? Fadhailul a'mal, keutamaan amalan, ya, ataupun dalam bab adab, tapi bukan dalam bab usuluddin, bab akidah atau bab halal wal haram. Nah, di sini saya sebutkan ya, tentang masalah ini. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Tabyinul Ujub halaman 23, beliau menyatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan. Tidak ada di dalam keutamaan bulan Rajab secara khusus ataupun dalam puasa bulan Rajab secara khusus ataupun wala fi qiyami lailatin maksusah fi, dan sholat di malam yang dikhususkan di bulan Rajab, haditsun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak ada hadis sahih yang bisa dipakai untuk argumentasi. Jadi memang kita pembahasannya sing khusus gitu. Sholat malam di bulan Rajab pahala sekian, betul enten. Yang sahih betul enten. Ada tapi tidak sahih. Atau ada tapi maudhu palsu. Atau tentang puasa secara khusus juga tidak ada. Atau keutamaan bulan Rajab secara khusus juga tidak ada yang sahih. Yang sahih betul enten. Tapi napa? Tapi nek hadis-hadis ataupun dalil-dalil umum ada. Tadi pun kita sebutkan tadi ada. Nah, kita memakai, para ulama niku memakai hadis napa? Sing umum, dalil umum, ayat, hadis yang umum tadi pun disebutkan. Nanti kalau panjenengan mempelajari ngeten iki, jadi kita niku ngaji niku nanti akan semakin menambah pengetahuan dan wawasan kula panjenengan. Jadi enggak sekedar elu-elu, melu-melu, tapi kita punya basic pemahaman yang benar. Makanya para ulama mayoritas jumhur niku menganjurkan puasa bulan Rajab. Mayoritas ulama, hampir semua ulama. Padahal hadis yang secara spesifik niku mboten enten. Hadisnya dhaif sekali ataupun palsu. Yang dipakai dalil umum. Nomor kali hadis yang kelemahannya ringan bisa dipakai dalam fadhailul a'mal. Tapi nek hadis yang lemah ini tidak bisa dipakai dalam masalah akidah dan masalah al-halal wal haram. Cuma dalam masalah keutamaan amalan dan masalah adab atau akhlak itu bisa dipakai.
Makanya di sini ngeten, ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tadi kan beliau menyampaikan bahwa tidak ada hadis sahih tentang masalah keutamaan bulan Rajab secara khusus, tentang masalah puasa secara khusus, tentang masalah sholat malam secara khusus dan seterusnya niku. Ini kok beliau niku masih mengiringi dengan ucapan berikutnya. Lah niki yang kadang nggak amanah. Ada sebagian orang yang menukil ucapan beliau niki untuk menguatkan pendapatnya, tapi tidak amanah. Dipotong pas sampai di situ, padahal di kalimat masih nyambung, Pak. Jadi kan silakan buka di kitab Tabiin Al-Ujub. Niku nanti akan panjenengan dapatkan. Lah gandengan dari pernyataan yang saya nukil tadi, ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar masih ada sambungannya. Napa? Sambungannya itu kurang lebih ngeten. Maknanya mau nih, saya enggak bawa kitab. Terlalu banyak bawa kitab. Intinya itu kemudian iringi dengan ucapan ngeten. Bahwa telah masyhur di kalangan para fuqaha, para ahli fikih, mereka itu membolehkan untuk mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, hadis lemah dalam masalah fadhailul a'mal. Ya seharusnya nek nukil niku sing komplit supaya nopo? Supaya umat niku cerdas. Jangan sampai kesane nanti ngeten. Wah, Ibnu Hajar pengarang Fathul Bari saja itu pernyataannya juga mendukung bahwasanya puasa bulan Rajab itu tidak ada tuntunannya, kan? Padahal itu kalimatnya masih ada sambungannya. Tidak ada tuntunannya dalam arti hadisnya tidak sahih, tapi hadis yang lemah itu ada sebagian yang kelemahannya ringan dan itu bisa diamalkan untuk memperkuat dalil-dalil umum yang sahih dalam masalah anjuran puasa bulan Rajab. Paham betul nih? Paham ya? Nah, itu maksudnya seperti itu. Ini seperti itu. Jadi yang penting itu deh dalam masalah hadis dhaif niku. Nek panjenengan belajar ilmu mustalah paham ilmu hadis, Pak. Niku dipelajari ilmu hadis dan ilmu usul fikih. Saya di Yaman itu khatam 7 kitab, Pak, ilmu hadis niku. Sekian tinggi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kitab saya khatamkan itu di Yaman. Ya, bukan cuma pendahuluan nih, tapi satu kitab tuh khatam benar-benar selesai di hadapan ulama ahli hadis. Jadi 7 sih. 7 tumpuk ini. Ya, ini bukan untuk pamer tapi ingin meyakinkan jenengan bahwa ilmu yang saya sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada referensinya, ada ulama yang bisa dilacak. Tempat-tempatnya bisa dilacak, semua terdokumentasi dengan rapi. Niku nanti ngeten. Hadis lemah niku bisa diamalkan. Yang penting pertama, kelemahannya niku ringan. Bukan hadis yang sangat lemah atau hadis palsu. Nah niku kita buang. Hadis yang lemahnya ringan. Kenapa kok hadis yang kelemahannya ringan itu bisa diamalkan dalam Fadhailul A'mal? Karena punya potensi kemungkinan sekian persen di atas 50, 60-70% itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Maka bisa diamalkan. Untuk kehati-hatian, jangan-jangan itu benar sahih, nggak kita amalkan kan rugi. Nah, 2, ketika mengamalkan ini kita tidak boleh meyakini itu dari Nabi secara pasti, karena memang hadisnya lemah. Ya, jangan diyakini, oh ini sunnah, enggak. Cuma kita mengatakan ini sesuatu yang dianjurkan. Jadi beda antara sesuatu dianjurkan dengan sesuatu yang statusnya sunnah. Nomor 3, tidak boleh kemudian itu yang dipakai hadis palsu. Nomor 4, itu masalah yang ditunjukkan hadis lemah niku ditunjukkan pula oleh dalil-dalil lain yang sahih, yang sifatnya umum. Tadi ayat dalam surah Taubah tadi, terus kemudian hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari Muslim tadi dari sinten, dari sahabat tadi sudah kita sebutkan ya nama sahabatnya juga tadi ya, yang Rajab itu kenapa bulan Rajab itu dan bulan Ramadan di tengahnya bulan Sya'ban, yang Sya'ban ini sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Itu dalilnya sahih dan umum tapi menaungi akan
keutamaan, sudah secara tidak langsung bulan Rajab itu masuk dalam keutamaan tersebut. Paham ini? Paham ya? Nah, kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya nukilkan ya, pernyataan Imam Nawawi lagi di kitab Al-Adhkar halaman 8 cetakan Darul Fikr, Pak, tentang bolehnya mengamalkan hadis lemah yang ringan kelemahannya dalam Fadhailul A'mal. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan al-ulama'u minal muhadditsina wal fuqaha'i wa ghairihim, para ulama dari kalangan ahli hadis, para ahli fikih dan selain mereka, menyatakan yajuzu wa yustahabbu al-amalu fil fadhaili wa targhibi wa tarhib, boleh dan dianjurkan untuk mengamalkan ya dalam bab fadhailul a'mal, keutamaan amalan, serta targhib itu motivasi, tarhib itu menakut-nakuti terhadap suatu hal yang tercela ataupun maksiat, bil hadisi dhaif, dengan hadis yang lemah, malam yakun maudhu'an, selama hadis itu bukan hadis palsu. Dan niku ulama, ini kita kembali kepada ulama. Pun selesai wis, pokoknya nggak usah aneh-aneh. Kita beragama itu nggak usah aneh-aneh, nggak usah berpikir sendiri, nggak usah istihad sendiri, nggak usah kemudian menyimpulkan sendiri. Manut ulama itu jelas sudah aman. Sekali berimam Nawawi yang mencapai derajat ahli istihad pada level mustahid tingkat ketiga, ya, yang itu sudah direkomendasi keilmuannya, ketakwaannya, kemampuannya oleh ulama sezaman dan ulama-ulama setelahnya. Jadi pun dari ini gimana? Jangan kemudian merasa pintar, merasa bisa. Imam Nawawi laki-laki, saya juga laki-laki, ya beda. Beda, padha makan segone tok ning beda ilmune, beda ketakwaane, beda tirakate. Ngoten, jangan merasa kamu laki-laki, saya juga laki-laki. Kamu bisa beristihad, saya juga beristihad. Istihad pakai nopo? Arba'in Nawawiyah loh, hadis 40 hadis yang mboten hafal kok ajeng beristihad. Tidak bisa, Pak. Imam Nawawi itu hafal ribuan hadis. Hafal pinten? Ribuan hadis plus sanate, Pak. Bukan bunyi hadisnya tok. Nabi SAW bersabda ngeten mboten. Rawi-rawi periwayatan itu loh, dari beliau sampai Nabi itu hafal, nama orang-orangnya itu hafal. Ribuan hadis. Bukan hanya ratusan, ribuan, bahkan mungkin bisa puluhan ribu hadis di luar kepala, tanpa komputer, tanpa laptop. Ini kula jenengan kan bukan ahli hadis, ini ahli hardis. Hadis komputer. Yang buatan ahli Google. Bah Google buatan sakit, tidak bisa. Makanya Imam Nawawi itu ketika mengarang syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim itu kan sudah berisi ribuan hadis, sekitar 3-4 ribu hadis. Iku mengarang penjelasannya hadis-hadis sekian ribu niku mboten pakai istilahnya ngedep buku Sahih mboten, karena Sahih Muslim itu dihafal di luar kepala, dadi mung karek linggih ngeten langsung nulis. Langsung keluar semua. Penjelasannya keluar semua. Hadis Sahih Muslim diulang lagi dengan hafalan beliau. Itu luar biasa. Makanya al-barakatu ma'a akabirikum, kata Nabi itu keberkahan itu bersama orang-orang besar, ulama-ulama besar kalian. Ya. Ini kaum muslimin yang kami cintai dan kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sebenarnya banyak nukilan gitu, tapi nggak bisa saya sebutkan semuanya. Bahkan saya itu sempat mendapatkan gitu, satu fatwa di fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Enten lagi, enten Ibnu Hajar Al-Asqalani, enten Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu di fatwa fikih beliau itu sampai mengucapkan satu fatwa yang cukup lumayan keras gitu.
beliau niku mencela pihak-pihak yang melarang orang puasa bulan Rajab dengan semata-mata argumentasi yang sangat mentah. Sampai-sampai beliau itu memberikan fatwa untuk menghukum orang-orang seperti ini. Pemerintah yang sah itu usahakan dihukum orang-orang seperti ini, diberikan hukuman supaya tidak gegabah dalam berbicara. Wah, hadis bulan Rajab itu hadisnya lemah. Itu mentah sekali nih. Itu argumentasi yang sangat mentah. Karena tadi yang keterangan yang sudah kami sebutkan. Dan saya ingin menyampaikan gitu. Kan itu tadi fatwa dari Mas hampir semua ulama, mayoritas ulama. Kemudian saya ingin menutup dengan ngeten. Ada asumsi bahwasanya sebagian ulama itu dituduh mereka niki menetapkan keutamaan puasa bulan Rajab niku dengan hadis palsu. Niki juga sudah salah lagi nggih, betul tidak benar seperti ini. Karena kita nggak pernah memakai hadis napa palsu. Yang palsu tidak kita pakai. Kalau yang dhaif, ringan kita pakai. Nek hadis yang ringan apa? Kelemahannya ringan dan bisa dipakai. Hadis dalam Sunan Abu Dawud. Bunyinya ngeten, potongannya. Sum minal hurumi watruk. Berpuasalah di bulan-bulan haram. Ini perintah Nabi deh ya. Sum minal hurumi, berpuasalah di bulan-bulan haram. Bulan haram lalu napa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram kan napa? Rajab. Berarti nang enten perintah secara tidak langsung Nabi memerintahkan kula panjenengan untuk puasa di bulan Rajab. Watruk itu maksudnya dan tinggalkan, jangan puasa sebulan penuh. Tapi jangan nggih Rajab sebulan penuh puasa mboten. Tapi cukup sering saja, usahakan sering. Nah, enten sebuah pernyataan yang keliru. Wah, ini kok ulama menetapkan puasa bulan Rajab, anjuran puasa di bulan Rajab itu diasumsikan mereka itu menetapkannya dengan hadis palsu. Padahal itu tidak. Coba kita lihat ya, pernyataan ulama namanya Imam Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Beliau mengatakan rawiya fi fadli shaumi ahadits katsiratun mawdu'ah. Memang di dalam masalah penetapan keutamaan puasa secara khusus di bulan Sya'ban itu ada hadis-hadis yang cukup banyak yang statusnya palsu. Nah, yang palsu itu kita tidak sampaikan. Tidak kita pakai. Tapi ngeten. Wa a'immatuna wa ghairuhum, imam-imam kami, para ulama kami dan selain mereka lam yu'awwilu fi nadbi saumihi 'alaiha hasyahum min dzalika. Dan para ulama kami itu tidak pernah kemudian merujuk kepada hadis-hadis palsu ini dalam menetapkan keutamaan puasa bulan Rajab. Tidak, tapi memakai hadis tadi ayat, hadis sahih dan hadis yang kelemahannya nomor ringan. Paham betul niki? Paham nggih? Jadi kita perlu untuk semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pengetahuan. Kalau mungkin dulu mungkin kita ngaji niku wah pokoknya barang hadis dhaif selesai. Kan ngeten kan seperti itu. Wah hadis dhaif. Jadi ada yang mungkin mengomentari pendapat ulama besar itu, wah itu hadisnya dhaif. Padahal yang komentar niki orang awam, sementara yang berfatwa ulama besar. Cuma mengatakan hadisnya dhaif. Padahal argumentasi hadisnya dhaif itu tidak cukup. Karena bisa jadi kalau dhaif kelemahannya ringan bisa diamalkan, tadi sudah saya sebutkan. Imam Bukhari niku lho, Imam Bukhari betul, ngeras betul. Imam Bukhari pengarang Sahih Al-Bukhari punya buku namanya Al-Adabul Mufrad tentang adab dan akhlak khusus. Di dalam Al-Adabul Mufrad itu ada hadis-hadis lemahnya, tapi lemahnya ringan. Pakai hadis lemah juga Imam Bukhari ini. Jadi
seperti itu. Jadi kita nggak bisa Pak sekedar membantah para ulama besar sekedar apa? Wah itu hadisnya apa? Dhaif. Ya nggak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Kemudian mengatakan hadisnya dhaif. Padahal bisa jadi ada dalil sahih walaupun sifatnya umum, bisa jadi hadisnya lemah tapi kelemahannya ringan, bisa jadi hadisnya lemah tapi ada ijma, bisa jadi hadisnya lemah tapi ada qiyas. Enten apa? Enten qiyas di dalam.